sambil bercerita, kasih sebentar tempo menyaksikan videonya, baru lanjut sebentar ya. Sudah ngerti ya? Bisa kan? Bisa kan? Iya. Karena di YouTube banyak itu dari beberapa pendidikan banyak cara-cara itu sebenarnya. Ya, saya terbuka ke susul. Kembali orang tua. Terus minggu sudah paham ya? Enggak. Belum. Sudah ya. Betul. Ya. Kiren. Bisa dikiren. Langro tapi terakhir mewek kamu yang ro terakhir. Iya, lapero. Lapero. Nomor undi 2. Langsung lanjut. Perkenalkan, nama saya Reza Tukamaniuru. Napak tilas maksudnya perkabaran Injil di Simalungun hingga ke Tanah Bayu Jambi. Injil mencerahkan masyarakat Simalungun. Tole dan Timor Leste dan Sepakiu, segeralah beritakan Injil ke tanah timur. Dengan semangat ini, Pendeta Agustus menerima perintah untuk segera mengabarkan Injil di tanah Simalungun, daerah yang dikenal sulit ditembus oleh perkabaran Injil di tanah Batak, Sumatera Utara. Lambatnya perkabaran Injil di Simalungun dibandingkan dengan Batak Toba atau Tapanuli adalah bukti betapa sulitnya tantangan yang harus dihadapi para misionaris untuk mengabarkan Injil. Di tanah Batak Toba, perkabaran Injil sudah dimulai oleh Pendeta Ilma Manson pada 7 Oktober 1861 yang menandai berdirinya Kuliah Kristen Batak Protestan. Namun di tanah Simalungun, perkabaran Injil baru dimulai 2 September 1903 oleh misionaris asal Jerman Pendeta Agustus. Lambatnya perkabaran Injil di Simalungun sebagian besar karena masyarakat Simalungun yang masih banyak menganut animisme atau penyembah berhala. Mereka masih percaya kepada roh benda seperti gunung dan sungai. Ketaatan mereka akan adat istiadat membuat mereka sulit untuk menerima ajaran baru dari luar, termasuk Injil. Meskipun demikian, para misionaris tidak menyerah. Mereka menembus ketertutupan ini melalui jalur pantai dan Toba, khususnya melalui desa Tigaras dan desa Ranggau yang sudah memiliki akses khusus untuk masuk ke pusat tanah Simalungun di Pematang Raya. Pada 16 Maret 1903, Pendeta Agustus menerima surat
surat dari Nomensen yang berisi perintah untuk memulai perkabaran Injil. Mereka memulai pekerjaan ini dari desa Tigaras. Pendeta Agustus bergegas dari desa Tigaras menuju pusat tanah Simalungun di Pematang Raya pada 1 September 1903. Perjalanan mereka melalui berbagai desa, dan pada 2 September 1903 Pendeta Agustus tiba di Pematang Raya yang menandai permulaan jemaat di sana. Karena Pendeta Agustus tidak memiliki rumah, ia menumpang di rumah seorang jeria dan membawa seorang penginjil bernama Situa Theophilus untuk membantu tugasnya. Selama 18 tahun dari tahun 1903 sampai tahun 1921, Pendeta Agustus berjuang keras untuk menyebarkan Injil di Simalungun. Berkat usahanya, banyak masyarakat Simalungun yang meninggalkan tradisi animisme dan menjadi penganut Kristen. Pada tahun 1910, Pendeta Agustus dan pemerintah kolonial Belanda menyepakati pembebasan masyarakat Simalungun dari perbudakan. Pendeta Agustus yang lahir pada 16 Februari 1874 di Haiger, Jerman, adalah anak sulung dari 3 bersaudara dalam keluarga yang berpenghasilan pas-pasan. Beliau wafat pada tahun 1968. Sebagai penghormatan atas jasanya, Pendeta GKPS mendirikan Dana Agustus pada September 2003 untuk memberikan beasiswa bagi anak GKPS yang masih bersekolah. Perjuangan Pendeta Agustus menjadi renungan bersama akan gigihnya beliau dalam menyebarkan firman Tuhan. Setelah 60 tahun di bawah payung Gereja KBP, Gereja Kristen Protestan Simalungun secara resmi pada 1 September 1963. GKPS menjadi pembangun masyarakat Simalungun dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lembaga pelestarian seni budaya Simalungun. Perkabaran Injil oleh GKPS juga menjangkau Provinsi Jambi 41 tahun silam. GKPS kini hadir di Kota Jambi, Muara Bungo, Merangi, Tebo, Tanjung Jabung Barat, dan Pos PI GKPS Banyumasin di Kabupaten Musi Banyumasin, Sumatera Selatan. GKPS Jambi berdiri pada 1 April 1983 dan diresmikan pada 27 April 1986. Awalnya menjadi bagian dari GKPS Cikoko, Distrik 3 Jakarta. Kemudian GKPS Jambi menjadi induk GKPS Resort Jambi, mencakup wilayah Merangin, Muara Bungo, Tebo, Tanjung Barat, Tanjung Jabung Barat, dan Palembang. Pada tahun 2000-an, GKPS Resort Jambi diempatkan menjadi GKPS Resort Palembang dan GKPS Resort Muara Bungo pada 20 November 2011. Lalu GKPS Jambi juga dibukakan menjadi dua jemaat, yaitu Jemaat GKPS Jambi dan Jemaat GKPS Persiapan Tanah Kanaan yang resmi menjadi GKPS Tanah Kanaan pada 29 Oktober 2017. GKPS Resort Jambi kini terdiri dari GKPS Jambi, GKPS Tanah Kanaan, GKPS Simpang Rambutan, dan Pos PI Banyumasin. Full timer di GKPS Resort Jambi saat ini yaitu Pendeta Rudian N. Saragi sebagai Pendeta Resort Jambi, Pendeta Franky Doris Morinata Malau sebagai Pendeta Fungsional Bidang Penginjil Atmawati Purba, dan Vikaris Pendeta Bob Prianto Purba. Memasuki 121 tahun Injil di Simalungun, pimpinan Sinode GKPS saat ini Ekorus Pendeta Didi Fajar Purba dan Sekjen Pendeta Paul Uri Munte. Semangat untuk segera menyebarkan Injil ke pelosok Simalungun dan negeri Jambi tetap hidup hingga kini. Horas.
saya akan menceritakan tentang pengamalan Injil di tanah Simalungun. Horas. Salam Bata Ganupan. Bari Panoraman. Panorama Jekes Janah Gong Paras Mingguan. Sihul Alpadasno. Sada cerita Huban Tahaganupan. Aima cerita pasal pada nanti sejarah Mangkapun Ahab Pakun Uhurta sejarah pasal padas Pakotar Barkani ambillah Makadean Aitano Simalungun tanah nago Pakun pangorbanani gang juang-juangni naibata nasiho pagolukon tanah bata toba Pakun karo tapi sangat mempengaruhi ibadah dan membentuk identitas parugamawan Bani Halak Simalungun. Ceritawan lampitah cerita pasal lombingan nama dia. Tapi sada cerita pasal hadojomang hadoguhan uhur bakor pasal holong hubani Tuhan pakon hasok majoma. Ceritawan aina iberia alami judul Simalungun baik hasan ngaponi Tuhan. Memungkah bagi awal 2020 Gereja Kristen Protestan Simalungun jom halani buah panggilan kami sada lembaga misi nama Tuhan RNG. Bani tahun 1900 RNG mulai pajujukun pos-pos misionaris di daerah Simalungun. Memakai bahasa Batak Toba, ibagas pada skor ambilan nama dia. Tapi bani pandangan panorama rohna kesadaran di kalangan masyarakat Simalungun bahwasannya bahasa pengantarnya lebih sesuai aima bahasa Batak Simalungun. Bahwasannya cikal bakal hubani pergerakan kemandirian nama rujuk Pardoni GKPS Holi. Parlobi sahalat kontak RMG Pakon GKPS Aima Mahite sahalat misionaris nama Guran Gori Marsawar Pakon Halak Simalungun Marhi Hitei Parsauran Naik ia mangang sonima penting padaskan ambilan nama dia Su Simalungun usaha parlobi padaskon ambilan nama dia Simalungun aina namanya ini Pandomanan Misi Batak PV dari tahun 1900 tapi usaha kurang berkemajuan halani bedani bahasa situasi mendorong RMG lahu membahen upaya konkret. Marindai nama putus langsung Augustus sahalat misionaris nagok semangat lahu pada spot nama dia Musi Malungun. Bani tanggal 2 September 1903 Augustus Dasin Pamatan Raya jangan memungkah di sini lahu pada kon ambilan media orma tanggal 6 Februari hari mempalingati pada sini ambilan media isi Simalungun marhitei pesta olong-olong penginjilan di Simalungun sada horja dalam urah para misionaris menghadapi persoalan pakon tantangan aima hubani segi bahasa pakon penolakan hubani mangkorhon hubani Halak Simalungun tapi semangat pakon atau buhani uhur isi dia mangkorhon buah nama dia aima marhi
Pematang Raya. Nah, ipada Sri Agustus Pandirian Orma nagabe tokoh sejarah menandahan pertumbuhnya komunitas Kristen Simalungun. Gerakan kemandirian halak Kristen di Simalungun gabe berkembang maju seiring jomjoma Komite Narabarpoda Simalungun. Bagi tahun 1928, Komite on Jom Nalaho memperjuangkan bahasa Simalungun ibagas pada sekolah ambilan Muhammadiyah Pakon Pendidikan. Jauh Wismar Sarani supaya salah tokoh penting bagi pergerakan membahe hamajuan marine mangkor jahon gadung tujuan komite. Marine yoni komite on ambilan Muhammadiyah lampir jalo halak Simalungun janah pangaruhi semakin meluas seiring perjalanan waktu penghitungan lahir kembali HKBP lampir gogoni sinode HKBPS memutuskan mencari hambani HKBP janah gabe pamori nagong jadi KPS. Haputusan magabe mencakni perjuangan panjang untuk kemandirian gereja di Simalungun. Cerita pada sini ambilan Muhammadiyah di Simalungun ayam sada cerita pasal foto buhani ke kompor sayon. Holong kubannya soman popakon perjuangan lahu mempertahankan identitas budaya tongah hijau. GKPS lahir kembali semangat kemandirian pakon haban keberanian lahu jong tegak sebagai gereja yang mandiri berakar pada budaya Simalungun janah total sehat bani panduan di Kristus. Sadarion impasingan hita bahwa pada sini ambilan Muhammadiyah yang kita tugas misionaris tapi juga tugas tanggung jawab lah meneruskan ambilan Muhammadiyah bagi generasi berikutnya. Sejarah pada sini ambilan Muhammadiyah di tanah Simalungun gabe inspirasi bantalan asing terus pada sekolah oleh Nurholong Pakon hidup uhur Tuhan Ijabe Hira Mariana. Sonaima cerita pasal pedas nih ambilan nama kemudian Ismail Abdul naik bakar nama masuk kita Haganu. Terima kasih Mak. Koras. KPS adalah gereja yang didirikan oleh Reiste Mission Gesellschaft atau yang kita singkat RNG. Lalu dia pun membuat pos-pos misionaris yang bernama Kuliah Kristen Batak Protestan yang menggunakan bahasa Toba. Karena semakin banyaknya warga Simalungun yang ingin pekabaran Injil masuk ke dalam Simalungun, mereka pun ingin bahasa Batak Simalungun menjadi bahasa pengantar. Dan akhirnya pun Kuliah Kristen Batak Protestan Simalungun memisahkan diri dan menjadi GKPS. Pekabaran Injil masuk ke dalam Simalungun terjadi pada tanggal 2 September 1903 di Pematang Raya,
oleh Pendeta August Ace. Maka setiap tanggal 2 September jemaat di KPS merayakan hari olok-olok atau yang berarti bersukacita. Karena masuknya pekabaran Injil ke Simalungun, warga Simalungun, saya dan kita semua mendapat keselamatan. Sekian cerita saya. Terima kasih. Koras. Nomor undi 5 Oku Martin Sarada. Shalom. Moras. Perkenalkan, nama saya Oku Martin Saragi. Hari ini saya akan bercerita tentang sejarah tumbuhnya Injil di tanah Simalungun. Sekitar tahun 1861 ada satu badan penginjilan atau JND yang bernama Rheinische Missionsgesellschaft atau yang disingkat dengan RMG atau Serikat Misionaris Rhein dari Jerman yang datang ke tanah Batak. Hasil penginjilan RMG ini membawa orang Batak percaya kepada Yesus Kristus dan akhirnya berdirilah satu gereja yang bernama Muria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Pada awal tahun 1900, penginjilan RMG ini semakin meluas dan masuklah mereka ke tanah Simalungun. Tepatnya di tahun 1903 oleh Pendeta G.K. Simon mengadakan peninjauan ke daerah Simalungun, tepatnya di wilayah Kerajaan Siantar, yaitu Nagori Bandar. Peninjauan tersebut tidak mendapat sambutan dari masyarakat sekitar karena bahasa yang digunakan Pendeta G.K. Simon adalah bahasa Batak Toba. Akhirnya Pendeta G.K. Simon membuat laporan kepada Badan JND yang memutusnya bahwa pemberitaan Injil di Simalungun hendaknya secepatnya dilaksanakan karena agama Islam sudah masuk. Dan Raja Siantar, yaitu Raja Bangsa Nawalus, sedang menjadi salah satu pemeluk agama baru untuk masyarakat Simalungun. Mendengar laporan dari Pendeta G.K. Simon, maka Pendeta Nomensen sebagai perwakilan Badan JND BMJ di daerah Tapanuli yang segera mengirim laporan tersebut ke pusat JND RMG di Jerman dengan harapan Badan JND menyetujuinya dilaksanakan penginjilan di wilayah dan kepada orang Simalungun. Pada tanggal 16 Maret 1903, Badan JND dari Jerman mengirim surat balasan dari surat laporan Pendeta Nomensen dan menyetujuinya segera diadakan penginjilan ke wilayah dan kepada orang Simalungun dengan kalimat Tole dan Timor-Leste das Evangelium, artinya berangkatlah beritakan Injil ke tanah Timur. Maka dengan adanya persetujuan itu, maka pada 1 September 1903 oleh Pendeta G.K. Simon, Pendeta Nomensen menugaskan Pendeta Augustus sebagai tenaga JND untuk membawa pos pekabaran Injil di wilayah Harjamuk Raya. Pada tanggal 2 September 1903, Pendeta Augustus tiba di Pematang Raya dan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 35b. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sehingga di kemudian hari dalam sejarah GKPS, tanggal 2 September 1903 ditetapkan sebagai tanggal permulaannya masuk Injil di tanah Simalungun. Dan inilah yang setiap tahun kita rayakan dengan pesta olok-olok GKPS. Sampai kepada tahun 1952, gereja dan penginjilan di wilayah Simalungun masih tetap di bawah pimpinan HKBP di Tapanuli. Jadi serta guru-guru Simalungun mengadakan sinode istimewa untuk wilayah distrik Simalungun. Salah satu keputusannya adalah menetapkan HKBP distrik Simalungun menjadi HKBPS dan mengangkat Pendeta J. Wisma Saragi sebagai wakil Paulus dan Pendeta Abimar Saragi sebagai Sekretaris Jenderal untuk HKBPS. Mulai sejak itu Pendeta J. Wisma Saragi dan Pendeta Abimar Saragi menjadi pendeta pertama dalam pertemuan Injil di Simalungun. Kedua pendeta Simalungun ini menjadi tokoh penting dalam pertemuan Injil di Simalungun. Terlebih Pendeta J. Wisma Saragi yang berperan penting lainnya GKPS
di Tanah Simalungun. Dengan lahirnya GKPS, gereja sebagai buah penginjilan di Tanah Simalungun itu berarti kemajuan pun telah menghampiri orang-orang Simalungun, yaitu semua buah pikiran dari Pendeta Wisma Saragi. Seiring berjalannya waktu pelayanan oleh gagasan dan usaha Pendeta Wisma Saragi dan rekan-rekannya, maka pada 1 September 1963 HKBPS pun menjaya atau memutuskan untuk berdiri sendiri, melepaskan hubungan langsung dengan HKBP yang Tapanuli dan menjadi berdirinya sendiri dengan nama Gereja Kristen Protestan Simalungun. Nama GKPS inilah yang kita pakai hingga saat ini. GKPS berpusat di Pematang Siantar dan ada ratusan ribu jiwa anggota jemaat GKPS saat ini. Karena itu di 2 September GKPS memperingati Hari Olok-olok atau sukacita. Apa yang menjadi sukacitanya? Ya tentu sukacita kita adalah Injil itu sendiri. Karena Injil yang telah mengubah hidup orang Simalungun. Injil membawa orang Simalungun dengan lebih banyak hal-hal terlebih yang Tuhan Yesus kehendaki. Injil adalah kabar baik bagi orang Simalungun. Dalam Injil orang Simalungun bisa baca dan tulis, bisa bertani dengan baik, jauh dari perbuatan-perbuatan jahat. Tahun ini GKPS sudah 121 tahun hidup di bawah kuasa Injil. Oleh Injil lah maka hidup dan cara berpikir orang Simalungun menjadi semakin maju. Injil membawa orang Simalungun dan GKPS menjadi hidup penuh pengharapan. Oleh Injil warga Simalungun bisa bersaing dengan orang-orang lain dan bisa menjadi terang bagi siapapun. Karena itu di momen Pesta Olok-olok 121 Injil di Tanah Simalungun, kita sebagai generasi GKPS harus tetap diterangi oleh Injil agar hidup dan masa depan kita semakin maju. Kita adalah masa depan GKPS. Mari kita semakin mencintai GKPS dan mari kita berkarya dan berdoa untuk GKPS. GKPS ada karena Injil. Terlebih kita anak GKPS Jambi, ayo terus belajar dan terus mencari GKPS Jambi. Jayalah anak GKPS Jambi dan majulah dan menjadi berkat GKPS. Demikian cerita dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sunani nomor undi onom Yova Karopan. Mencari ilmu ke tanah Karo juga sembari menjaga kebun. Saya Putri Sia Saryaman Karo akan menceritakan pekabaran Injil di Simalungun. Gereja Kristen Protestan Simalungun atau yang kita sebut GKPS adalah salah satu gereja yang berlatar belakang gereja kesukuan, yaitu Batak Simalungun. Namun, untuk mencapai gereja GKPS yang semaju sekarang bukanlah hal yang gampang. Karena dahulu masyarakat Simalungun tidak mengenal Tuhan dan mereka masih mempercayai tradisi-tradisi yang sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Lalu masuklah Injil ke tanah Simalungun pada 2 September 1903 yang dibawakan oleh Pendeta Augustinus. Pendeta Augustinus berasal dari Jerman. Ia memiliki semangat yang luar biasa dalam hal memberitakan Injil. Setelah melakukan perjalanan jauh berbulan-bulan lamanya mengarungi lautan, ia tiba di Indonesia, tepatnya di Padang. Berbekal surat pengutusan dari Pendeta Nomensen, Pendeta Augustinus beserta timnya berangkat menuju tanah Simalungun, selanjutnya sampai ke Pematang Raya. Setelah 1 tahun tiba di Pematang Raya, ia bersama timnya membangun sekolah-sekolah di sana untuk meningkatkan pendidikan, sehingga mereka dapat lebih mudah dalam memberitakan Injil. Adapun ayat Alkitab pertama yang dibacakan oleh Pendeta Augustinus tertulis dalam Yohanes 4 ayat 35. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Atau dalam bahasa Simalungun dikatakan, Makawah Mahanima, Tonggor
Boy Maasabion. Pendeta Augustus memiliki semangat yang sangat luar biasa dalam memberitakan Injil. Ladang pelayanannya ia garap secara sungguh-sungguh. Lalu jejak pelayanannya itu dilanjutkan oleh Pendeta Jaulung Wisma Saragi di Raya Usang. Namun penginjilan di Simalungun ini berlangsung tergolong lambat karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena masyarakat Simalungun masih sangat mempercayai tradisi zaman dulu sehingga mereka sulit untuk menerima Injil itu. Juga karena penginjilan dilakukan dengan menggunakan bahasa Batak Toba, bukan dengan bahasa Simalungun, dan kurangnya perhatian para zending kepada orang-orang Simalungun pada saat itu. Adapun nama para zending lainnya adalah G.K. Simon, Henry Guillame, Edward Muller, dan Carl Gabriel. Nah, untuk meningkatkan penginjilan di Simalungun ini, Pendeta Jaulung Wisman Saragi beserta Jaulung Saragi membentuk beberapa organisasi, antara lain Komite Nara Marboda atau perkumpulan orang yang ingin memberi nasihat. Komite ini dibuat dengan tujuan untuk menyebarluaskan literatur bahasa Simalungun sehingga terbitlah buku Haleluya dan Katekismus. Lalu Kongsi Laita dan Perguruan di Saksi Kristus. Pada tahun 1935, HKBP memberikan distrik khusus kepada orang Simalungun yang diberi nama HKBPS atau Huria Kristen Batak Protestan Simalungun. HKBPS ini diketuai oleh Pendeta Jaulung Wisman Saragi. Kemudian, setelah bertahun-tahun berlalu, pada tahun 1963, HKBPS memisahkan diri dari HKBP dan merubah namanya menjadi GKPS. Hingga kini, GKPS mengalami banyak perkembangan besar. Kini GKPS menjadi gereja yang maju. Dan GKPS sekarang memiliki 12 distrik. GKPS Jambi sendiri masuk dalam distrik 6 yang berpusat di Pekanbaru. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena tahun ini penginjilan di Simalungun sudah berlangsung selama 121 tahun lamanya. Itu bukanlah waktu yang singkat. Maka dari itu, mari kita terima Injil dalam hati kita masing-masing dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Songan hatanu bahasa Simalungun, Ratah Gunung Hesaya, Ijawur Bay Batu Bata. Kita selaku halak napor saya, kerjaan kita mah hatani nai bata. Amin. Ya, terima kasih. Hari ini Don kami beserta berikut nih. Beserta nomor individu Meli Boru Simama. Mereka menetapkan agar dibuka kerja sendiri di Simalungun. Maka pada tanggal 23 Oktober 1902, Pendeta Augustus beserta rombongannya diberangkatkan dari Bandung, Jerman menuju ke Sumatera. Dengan mengarungi lautan berbulan-bulan dengan satu tujuan, membawa terang kepada orang-orang yang ada di
membahas tentang penempatan pendeta-pendeta kepada Raja-Raja Simalungun dan kepada pemerintah di Belanda. Pada tanggal 16 Maret 1903, Dr. Schreiber secara resmi mengirimkan telegram singkat yang merekomendasikan pengabaran Injil di tanah Simalungun. Telegram itu berisi Tole den timongan des evangelium. Nah ini eta lawan kita para kita ambil nama dia ke tanah Simalungun. Maka pada tanggal 2 September 1903, Pendeta Agusteis beserta rombongannya sampai di Pematang Raya. Inilah hari permulaan Injil atau ambilan Muhammadiyah sampai di tanah Simalungun. Ketika tiba di Pematang Raya, Pendeta Agusteis membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 4 ayat 35. Di sini, ayat dihatakan hanima 4 bulan hari jumpa Maryama, tapi kawatahan ma banima, makawa ma hanima, tongol hanima majumain, doma gosing, buima sabion. Kala itu, Pematang Raya masih berada di dalam kegelapan. Terasa sunyi. Penduduk terpancar di ladang-ladang. Mereka mendirikan gubuk-gubuk. Simalungun masih dikuasai oleh kegelapan. Bahkan mereka telah membuat Tuhan yang mereka sembah dan ciptakan sendiri. Bahkan hiburan nasional meluhur isi dia ayam judi. Boys rata targade, bahkan si dia beja di budak. Lalu membayar mentang-mentang isi dia. Bani Abang September 1100 Perningguan akan lobe di Pematang Raya para bila Aima efek Theophilus Pasaribu. Tanggal 1 Februari 1104 Imam permulaan sekolah Zetik di Pematang Raya. Mariana di rumah bosan Tuanaya Sungayan Saragi Gaini. Pada tanggal 10 September 1100 terdiri masa hal anak bonus. Mariana di Purbasari. Om napan tidur napan lobe Simalungun. 24 Desember 1100 24 hal Simalungun terdiri di Pematang Raya. Nami dilihoni Pendeta Agusteis. 15 Desember 1102 Pandita napan lobe hal Simalungun Imam Pendeta Dewismas Saragi. Nama jalo tohonan hapang di tahun di HKBP Simalungun kali Tapanuli. Pada tanggal 20 September 1140 Jongjong HKBP Distrik Simalungun. Anjahaban 22 Oktober 1140 terpilih Pendeta J.F. Mulwing Munkaban Jahe Gabe Pareses. Tahun 1150 Havolda memeriksa perjanjian baru bahasa Simalungun hasil terjemahan Pendeta Dewismas Saragi. Bani tahun 1952 Itasbihon Iha KBP Jalan Manggas yang terma pendeta-pendeta pertama. Lepas HUN HKBPS bagi tanggal 1 September 1180 resmi Jongjong Sandirima Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS. Anjahane Purus Naparobe Aima Pendeta Jenus Purbasi Boro Sekretaris Jenderal Aima Pendeta Lesman Purba Nama Doston nama nandatangani dokumen Panjaeon Kemendirian GKPS HUN HKBP. Terima kasih, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Selamat Pesta Praolok-olok ke 100
121. 21 tahun. Terima kasih. Saudari, izinkan kami peserta terakhir. Kire, rumah roh. Izin, Bani Sadario. Iya. Semuanya menang. Ya, komando. Ya, gitu juga. Ya, oke.